Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih semangat? Ya, kita harus tetap semangat. Baik, pagi ini kita akan mempelajari tema 5. Masih sama, yaitu mempelajari tentang makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Namun pada kali ini kita akan membahas sila keempat dan sila kelima. Adapun muatan imtaknya yaitu surat Ali Imran ayat 110, yang artinya kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab yang beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Maka kita haruslah berbuat baik dan mengamalkan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita langsung saja akan membahas sila keempat. Sila keempat ini dilambangkan dengan kepala banteng, yang artinya kerakyatan. Nah, apa saja yang mengandung arti kerakyatan? Yang pertama yaitu musyawarah untuk mencapai mufakat atau kesepakatan bersama. Musyawarah ini diartikan saling berkumpul untuk menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Kemudian yang kedua, kedaulatan bangsa ada di tangan rakyat. Yang ketiga, bijaksana dalam menyelesaikan masalah. Artinya tidak egois dan tidak mementingkan kepentingan pribadi saja. Yang keempat, mengutamakan kepentingan negara dan bersama daripada kepentingan pribadi atau golongan. Dan yang terakhir, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Nah, kita lanjutkan ke sila kelima. Sila kelima ini dilambangkan dengan padi dan kapas, yang artinya keadilan sosial. Apa saja yang terkandung dalam sila kelima ini? Yang pertama, semangat gotong royong dan kekeluargaan. Semangat gotong royong ini merupakan ciri khas dari bangsa Indonesia, karena semua dilakukan secara bersama-sama sehingga pekerjaan lebih mudah. Kemudian suka bekerja keras dan pantang menyerah. Yang ketiga, tidak bersifat boros dan hemat. Tentunya suka menabung. Kemudian yang keempat, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang kelima, harus adil dan jujur. Dan keenam, menghargai karya orang lain. Baiklah, kita lanjutkan penerapan sila-sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, musyawarah. Musyawarah baik yang dilakukan di desa ataupun di negara kita. Kemudian ada pemilihan umum juga termasuk dalam penerapan sila keempat. Nah, seperti yang akan kita lakukan tanggal 9 Desember besok ini, kita akan melakukan pemilihan kepala daerah. Kita lanjutkan diskusi kelompok. Diskusi kelompok ini juga termasuk dalam penerapan sila keempat. Selanjutnya, penerapan Pancasila sila kelima dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, rajin menabung dan berhemat. Yang kedua, gotong royong. Yang ketiga, suka bekerja keras dan pantang menyerah. Dan yang selanjutnya yaitu adil, baik adil terhadap teman ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Sifat berikut adalah sifat-sifat pahlawan yang patut kita contoh. Yang pertama yaitu berani. Dalam hal ini berkaitan dengan kebenaran. Misalkan saja berani mengakui kesalahan yang dilakukannya. Kedua, berani mengambil resiko dari keputusan dan perbuatan yang dilakukannya. Ketiga, berani mengutarakan pendapat untuk perbaikan. Selanjutnya, pantang menyerah. Nah, pantang menyerah ini artinya kita tidak gampang berputus asa saat mengalami kegagalan berkali-kali. Kemudian selalu berusaha dan semangat. Dan yang ketiga, rela berkorban.
Rela berkorban ini artinya saling tolong-menolong antara sesama manusia, sesuai dengan sila kedua. Kemudian membantu mereka yang kesusahan dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial seperti kerja bakti, kemudian memberikan sumbangan dan bakti sosial ke panti-panti asuhan atau ke tempat-tempat yang membutuhkan. Keempat, mendahulukan kepentingan bersama. Artinya tidak egois atau tidak mementingkan kepentingan pribadi. Selanjutnya mendahulukan kepentingan bangsa atau negara atau bersama. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dengan materi hal-hal yang terkait tentang semangat pahlawan. Nasionalisme dan patriotisme adalah kunci untuk mempersatukan seluruh kalangan masyarakat Indonesia. Nah, yang pertama yaitu nasionalisme, artinya kita mencintai bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua, patriotisme, artinya sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan dan kemakmuran tanah airnya. Seperti contohnya para pahlawan bangsa yang rela berkorban untuk membela negara dan untuk merdeka. Nah, sekarang Indonesia sudah merdeka. Perjuangan yang kita lakukan tentu berbeda dengan perjuangan para pahlawan dulu. Jadi, kita dapat mengisi kemerdekaan dengan sikap belajar dengan tekun, sholat 5 waktu dan berdoa, mengukir prestasi, menghormati orang tua dan guru, dan selalu berbuat baik terhadap sesama. Bisa kan? Nah, kalian harus terapkan ini dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutkan, yaitu sikap-sikap pahlawan sesuai Pancasila. Yang pertama, takwa. Kedua, mengutamakan kejujuran. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, mengutamakan kepentingan rakyat, terutama ketika pahlawan-pahlawan itu membela untuk merdeka. Kemudian berani dan berpendirian teguh. Selanjutnya, semangat yang tinggi. Termasuk kalian juga harus semangat belajar. Selanjutnya, kerja keras dan pantang menyerah. Kemudian, jujur dan membela kebenaran. Dan yang terakhir, cinta tanah air Indonesia. Jadi, kesimpulannya pada tema 5 ini yaitu pahlawan adalah orang yang dikenal karena keberaniannya dan pengorbanannya dalam membela kebenaran. Maka sikap-sikap pahlawan yang sesuai Pancasila patut kita jadikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yuk kita praktekkan. Selanjutnya, semua sila-sila Pancasila, baik sila pertama sampai dengan sila kelima, tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah karena Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Maka, sila-sila Pancasila ini wajib kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, begitu saja penjelasan dari Bu Guru. Apabila ada pertanyaan, dapat ditanyakan ke Bu Guru ya. Sekian dulu dari Bu Septri. Bu Guru minta tolong kepada kalian. Nanti untuk memperjelas materi ini, kalian dapat membaca buku tema 5 YPI Al-Azhar. Begitu saja dari Bu Septri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.